Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dari Prodi Kependidikan Islam akan mempresentasikan tentang sejarah Bani Umayyah. Penyebabnya runtuhnya Bani Umayyah. Saya di sini mengambil kisah Abu Lahab yang pertentangannya itu dengan maksud tujuan mempertahankan jabatannya. Penyebab runtuhnya dinasti Umayyah ada 5 penyebab. Sistem pergantian khalifah diganti melalui garis keturunan, bukan karena ia mampu untuk menjadi seorang khalifah. Yang kedua, konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Kemudian, yang ketiga, pertentangan etnis antara suku Arab Utara dengan Arab Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Lemahnya pemerintah Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Dan di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat berkurang. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian kisah Abu Lahab. Pertentangan Abu Lahab ternyata memiliki motif untuk mempertahankan jabatan. Terdapat di Sababun Nuzul surat Al-Lahab pada riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kebinasaan Abu Lahab dan istrinya adalah disebabkan karena pertentangannya yang luar biasa terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk pertentangannya dapat dilihat dari sebab turunnya surat Al-Lahab. Pada riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi Muhammad keluar menuju tanah lapang, kemudian naik ke atas bukit seraya berseru, "Ya Sabahah." Maka berkumpullah kaum Quraisy di hadapan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di waktu pagi ataupun sore? Apakah kalian mempercayaiku?" Mereka berkata, "Ya, kami mempercayaimu." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab yang pedih." Abu Lahab berkata, "Celaka engkau, apa hanya karena ini engkau kumpulkan kami?" Lalu Allah menurunkan Tabbat yada Abi Lahabi wa tab sampai akhir surat. Pertentangan Abu Lahab ternyata memiliki motif untuk mempertahankan jabatan. Sebelum peristiwa berkumpulnya kaum Quraisy di tanah lapang, sebelumnya Nabi Muhammad mendatangi Abu Lahab guna dakwah sesuai perintah Allah di Quran surat Asy-Syura ayat 214 untuk mendakwahi kerabat dekat. Abu Lahab berkata, "Apa yang akan diberikan kepadaku jika aku beriman dengan risalahmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Kamu akan diberi sebagaimana orang-orang muslim diberi." Lalu Abu Lahab melanjutkan, "Apakah tidak ada keistimewaan bagiku?" Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang kamu harapkan?" Abu Lahab berseru, "Celaka kamu karena agama yang kamu bawa menyamakan antara aku dan mereka orang muslim." Percakapan di atas menjelaskan ambisi Abu Lahab terhadap kedudukan yang tinggi. Dia khawatir ketika mengikuti Nabi Muhammad dia akan terancam kedudukannya. Al-Quran melalui surat Al-Lahab, Quran surat Al-Lahab menginformasikan bahwa tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Menurut Ali As-Sobuni dalam Safwa At-Tafsir, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Harta uang telah dikumpulkan, kedudukan dan posisi tinggi yang diusahakan, akan tetapi posisinya yang masyhur di kaumnya dan hartanya yang melimpah tidak mampu mencegahnya dari ketentuan Allah yang menghukumi kebinasaan bagi Abu Lahab. Hal ini juga merupakan isyarat bahwa tidak ada perbedaan antara kerabat atau bukan. Siapapun yang menentang agama Allah maka akan binasa, sebagaimana Abu Lahab. Di samping kekurangan dalam pemerintahan Bani Umayyah, terdapat banyak kelebihan yang dihasilkan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah,
utama pada bidang pendidikan diantaranya ada pola pendidikan pada periode dinasti Umayyah melanjutkan pendidikan semasa Khulafaur Rasyidin, walaupun ada di sisi perbedaan perkembangan tersendiri. Perkembangan tempat-tempat pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah ada 3 macam, yaitu kutab, masjid, dan majelis sastra. Di samping itu, ada periode dinasti Umayyah juga melaksanakan pendidikan dengan tingkat-tingkat sebagai berikut. Tingkat pertama, tingkat menengah, tingkat tinggi, di mana kurikulum telah disesuaikan dengan tingkatnya masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.